Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendria Dirma dengan NIM J00235153 dari kelompok A2. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur dari faring. Nah, faring sendiri itu merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjangnya itu 12 sampai 14 cm, di mana dia itu menghubungkan antara kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, faring sendiri itu dibagi menjadi tiga, ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Di mana pertama nasofaring. Nasofaring itu terletak di posterior nasus dan di superior dari palatum mol setinggi VC1 sampai VC2. Lalu untuk orofaring itu dia terletak di posterior cavum oris setinggi VC2 sampai 3. Lalu ada laryngofaring itu dia terletak di posterior laring setinggi VC3 sampai VC5. Pertama ke nasofaring. Nasofaring sendiri seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia dari VC1 sampai VC2, yang mana nasofaring itu berfungsi untuk respirasi. Nah, dia ada bangunan-bangunan penting, diantaranya ada coana, opte, ada tonsilla pharyngeal atau adenoid, lalu ada torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Lalu untuk orofaring itu terletak di VC2 sampai VC3 dan dia itu berfungsi untuk proses pencernaan. Bangunan-bangunan pentingnya diantaranya ada isthmus faucium, ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Terus yang terakhir itu adalah ringofaring, di mana itu terletak di VC3 sampai VC5. Dia ada dua bangunan penting. Yang pertama, fossa piriformis, di mana itu berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Lalu ada aditus laringis, itu merupakan pintu masuk menuju laring. Untuk neurovaskularisasi dari faring, pertama arteri. Di bagian atas itu dia berasal dari arteri carotis externa. Pertama ada arteri maxillaris yang bercabangannya ada rami pharyngeus, arteri palatina descendens. Lalu ada arteri facialis yang bercabangannya rami tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Lalu ada arteri pharyngea ascendens dan arteri lingualis. Tadi udah bagian atas, sekarang untuk yang bagian bawah itu dia berasal dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia, di mana itu ada arteri tiroidea inferior yang bercabang menjadi romi pharyngeales. Nah, tonsilla palatina, kalau untuk tonsilla palatina itu dia dapat suplai darah utama dari romi tonsillaris dan arteri facialis. Lalu untuk venanya, plexus vena pharyngealis itu dia bakal mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya ada dua, ada yang sensorik dan motorik. Kalau yang sensorik itu dia dari flexus pharyngeus, dari nervus glossopharyngeus, sedangkan kalau yang motorik itu dari flexus pharyngeus, dari nervus vagus. Lanjut ke struktur eksternal jantung. Nah, setiap jantung itu dia bisa diidentifikasikan dengan punya apex, basis, dan tiga fasies. Yang mana tiga fasiesnya itu ada fasies sternocostalis, bagian anterior, ada fasies diaphragmatica, dan fasies pulmonalis. Di mana basisnya itu mengarah ke arah bahu kanan, sedangkan apexnya itu dia mengarah ke panggul kiri. Untuk basis kordisnya itu dia terdiri dari atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Lalu ada apex cordis, dia mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Lalu ada skeleton cordis di eksternal jantung, dia itu berfungsi untuk tempat melekatnya miokardium, di mana sebagai kerangka dari jantung. Lalu ada tempat perlekatan cuspis atau katup jantung dan juga berfungsi sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Di mana skeleton cordis itu terdiri di atas, yang penting itu ada annulus fibrosus dan trigonum fibrosum. Tapi selain itu dia juga punya pars membranacea, septum interventricular, interarterial, dan atrioventrikular. Lalu di skeleton cordis itu kan ada yang penting tadi annulus fibrosus dan trigonum fibrosum. Annulus fibrosus itu punya 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium anterioventrikular. Dia mengelilingi dua ostium anterioventrikular, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis. Yang mana 4 itu ada yang pertama annulus anterioventricularis dexter, di mana dia berada di sekitar valva tricuspidalis, lalu ada annulus anterioventricularis sinister, di mana dia berada di sekitar valva mitalis, lalu ada annulus valva aorta atau cincin aorta, dia berada di sekitar valva aorta, lalu ada annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner, dia berada di sekitar valva pulmonalis.
Lalu untuk trigonum fibrosumnya itu merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antar anulus. Yaitu ada dua. Yang pertama trigonum fibrosum dextrum, di mana dia itu berada di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricular dextra. Lalu ada trigonum fibrosum sinistrum, di mana dia berada di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricular sinistra. Lalu untuk struktur internal jantung itu ada empat. Yang pertama atrium dexter, di mana di atrium dexter itu ada bagian halusnya yang disebut dengan sinus venarum cavarum. Lalu ada bagian kasarnya disebut dengan musculus pectinati. Lalu ada bagian di mana bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Lalu ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang mana itu merupakan obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Lalu dia juga ada atrium ave dextra yang mana itu menghubungkan dengan ventriculus dexter. Lalu ada ostium sinus coronarius dan ostium vena cava inferior. Selanjutnya ventriculus dexter itu dia merupakan terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Yang mana trabecula carnae itu ada tiga jenis. Pertama musculus papillaris, yang mana itu membentuk chordae tendinae. Lalu ada trabecula septomarginalis, di mana di situ terdapat bundle of his, lalu ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus juga di ventriculus dexter itu ada ostium truncipulmonalis yang berfungsi untuk menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Lalu ada atrium sinister, dia itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Lalu ada ostium ave sinistrum yang berfungsi menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval, di mana di atrium sinistranya dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, lalu ada satu buah vena pulmonalis sinistra superior dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu untuk yang terakhir ventriculus sinister itu dia pembentuk apex cordis, di mana miokardiumnya itu lebih tebal dibandingkan yang lain. Terus dia juga punya vestibulum aorta dan ada ostium aorta yang berfungsi untuk menghubungkan dengan aorta. Lalu ada musculus papillaris yang membentuk chordae tendinae. Selanjutnya katup jantung. Katup jantung itu ada empat. Yang dua itu katup atrioventricularis, di mana itu merupakan katup antara atrium dan ventricle. Yang mana itu ada dua, yaitu namanya valva tricuspidalis atau atrioventricularis dexter dan valva mitralis atau atrioventricularis sinister. Lalu ada dua katup semilunaris atau katup antara ventricle dan arteri besar, di mana itu ada dua. Yang pertama valva pulmonalis itu berada di antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis. Lalu ada valva aorticus, di mana itu berada di antara ventricle sinister dan aorta. Terus itu juga ada gerakan sistolik, di mana itu merupakan ketika ventricle itu berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Lalu nanti katup semilunar atau katup aorta dan pulmonal itu bakal terbuka. Nah, katup atrioventricularis, yang mana itu merupakan tricuspidalis dan mitralis itu bakal tertutup. Lalu ada diastolik. Diastolik itu merupakan di mana ketika ventricle itu berelaksasi dan terisi darah dari antrium. Dan katup semilunar itu tertutup, lalu untuk katup atrioventricularisnya bakal terbuka. Diafragma, diafragma itu pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Dia itu punya dua bagian, yaitu di pars muscularis atau bagian perifer, ada pars ternalis, costalis, lumbalis, lalu ada centrum tendineum atau bagian sentral. Dan di pars muscularis itu dia dibagi menjadi tiga, ada pars sternalis, di mana di pars sternalis itu ada trigonum sternocostal lare, yang mana itu dilewati arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika yang berfungsi untuk sebagai tempat lemah atau locus minimalis resistensi hernia diafragmatika. Lalu yang pars costalis itu dia berbentuk kubah pada diafragma. Lalu pars lumbalis itu ada dua, arcus lumbosarcalis medialis atau ligamen arcuatum mediale, yang mana itu merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major. Lalu ada arcus lumbosarcalis lateralis atau ligamen arcuatum lateral, itu merupakan penebalan fascia musculus quadratus. Nah, bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra lumbalis itu membentuk dua crura muskuler yang disebut dengan crus dextrum dan crus sinistrum. Lalu batas medial dari kedua crura itu dia bakal membentuk dan menyatu
membentuk ligamen arcuatum medianum di ventral aorta yang disebut dengan hiatus aorticus. Lalu pars diafragmatika yang melekat pada kosta 11 dan 12 seringkali itu terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut dengan trigonum lumbokostal Busch-Galecki yang juga merupakan locus minoris resistensi. Lalu untuk yang sentrum tendineum itu dia ada 4 bagian, ada hiatus aorticus itu setinggi VTH 12, yang mana itu dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azicus, dan hemiazicus. Lalu ada hiatus esophagus setinggi VTH 10, yang mana itu dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus eosophagi, dan arteri gastrika sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagni itu setinggi VTH 13 dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa limfatika. Lalu ada yang terakhir, trigonum sternocostal atau Larey, itu dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Untuk neurovaskularisasi diafragma, vaskularisasinya itu ada arteri frenica inferior, arteri frenica superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica. Lalu untuk venanya itu dia paralel dengan arterinya. Untuk inervasinya itu ada nervus phrenicus di nervus spinalis C3 sampai C5. Lalu mediastinum. Mediastinum merupakan ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis, di mana dia itu dibagi menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius yang terdiri dari anterius, medius, dan posterius. Lalu untuk mediastinum superius itu dia membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thoracic plane, yang mana termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 atau 5. Berisi di antaranya itu ada timus, trakea, dan esophagus. Untuk mediastinum inferior itu dia dibagi menjadi 3. Ada mediastinum inferior anterior, yang mana itu terletak di antara di anterior pericardium, lalu di posterior sternum, dan di musculus transversus thoracis, yang mana itu berisi mediastinum inferior anterior itu berisi sisa timus, nodi limfatisi, lemak, dan jaringan ikat longgar. Lalu ada mediastinum inferior media, itu terletak di antara kavitas pleura dextra et sinistra, isinya ada jantung, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava bronchi primari. Lalu untuk yang mediastinum inferior posterior itu terletak di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis dengan isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azicus dan hemiazicus, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus planicus. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, assalamualaikum.